Pagi adalah pembuka hari dan apa yang terjadi di pagi hari seringkali menjadi penentu akan apa yang dijalani sepanjang hari. Karena itu, kami sambut pagi hari ini dengan semangat dan syukur yang kami wujudkan dalam madah dan bakti. Mari kita puji namanya melalui nyanyian dari NKB 134. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita masuki ibadah minggu saat ini dengan satu pengakuan bahwa ibadah ini terjadi dan dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan hanya untuk diampuni dari dosa atau diberi jaminan kekal di surga, tapi kita diselamatkan untuk mengenal Allah. Maka kita pun memiliki hasrat akan Dia, dan salah satu hasrat itu adalah pengampunan. Pengampunan bukanlah hal emosional. Pengampunan merupakan suatu tindakan kehendak, dan kehendak akan bekerja tanpa memandang panasnya hati. Saudara-saudara, pengampunan adalah kunci untuk membuka pintu dendam dan belenggu kebencian. Pengampunan memutuskan mata rantai, kepahitan, dan keakuan. Kasih-Mu ya Tuhan.
Mengampuni atau memberi pengampunan memang bukan perkara mudah, apalagi dengan segala luka batin atau pengalaman bahkan perlakuan buruk yang pernah kita alami. Allah mengerti apa yang kita alami dan Dia senantiasa memanggil kita untuk berpulih dan mengenal Dia, serta memiliki hasrat sebagaimana telah dan senantiasa Dia berikan kepada kita, umat-Nya yang berdosa. Mari kita akui salah dan dosa kita melalui lagu Kidung Jemaat 26. Dan sekarang terimalah anugerah sebagaimana terdapat dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Demikianlah kesaksian pemazmur. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati
Kini tiba saatnya kita akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelum kita akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Nya, kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena Tuhan adakan persekutuan atas kami, jemaat-Mu GKI Klasis Solo, pada kesempatan ibadah minggu kami yang masih kami lakukan di rumah karena kondisi yang belum memungkinkan untuk kami mengadakan ibadah bersama di gereja. Tuhan boleh hantar kami dalam rangkaian ibadah dari awal sampai pada pemberitaan firman-Mu. Bila mana sebentar kami akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu, mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat 15 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21, perikop Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis sebagaimana dicatatkan dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kepada kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Klasis Solo, ada lagu yang dinyanyikan oleh Geisa dengan judul Lumpuhkan
ingatanku. Walaupun ini lagu, saya tidak akan menyanyikannya, tetapi saya akan membacakan syairnya saja. Kenapa saya tidak akan menyanyikannya? Ya, karena sudah berkali-kali mencoba, pemusiknya belum bisa menentukan nada dasar suara saya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, lagu yang dipopulerkan oleh Geisha dengan judul Lumpuhkan Ingatanku, pada referen lagu tersebut syairnya berbunyi demikian: lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentang dia, hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia, ku ingin ku lupakannya. Itulah syair lagu dari referen Lumpuhkan Ingatanku. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang dikhianati kekasihnya dan mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Pengalaman pahit dalam berelasi itulah yang membuatnya tidak ingin mengingat, mengenang, dan bermaksud melupakan. Kenapa kok tidak ingin mengenang, mengingat, dan bermaksud melupakan? Karena itu tadi, dia mendapat pengalaman yang tidak menyenangkan dan itu membuat luka batin. Pertanyaannya, segampang itukah melupakan? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, otak manusia sekalipun volumenya kecil, nah, katanya cuma sekepal tangan manusia. Nah, sekalipun otak manusia itu volumenya kecil, namun memiliki kemampuan untuk menyimpan memori yang luar biasa. Otak manusia mampu mengingat dan berpikir sedemikian hebatnya. Jadi, membuat otak untuk lupa dan lebih-lebih menghapus memori. Sebagaimana tadi referen lagu Lumpuhkan Ingatanku. Ini adalah hal yang sulit. Sulit bukan berarti tidak mungkin toh Pak. Memang sulit tidak berarti juga tidak mungkin. Kita bisa hilang ingatan atau lumpuh ingatan. Tetapi itu berarti kita mengalami amnesia atau gila. Lebih parahnya, apa hubungannya pengantar tadi dengan tema khotbah dan bacaan kita minggu ini? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bicara tentang pengampunan sebagaimana tema kita saat ini, bicara soal pengampunan berdasarkan bacaan kita saat ini, itu berarti 4 hal. Yang pertama, bicara soal pengampunan berarti bicara tentang masa lalu yang pahit dan itu dialami oleh saudara-saudara Yusuf maupun oleh Yusuf sendiri. Saudara-saudara Yusuf dalam bacaan kita, setelah ayah mereka meninggal, mereka yaitu saudara-saudara Yusuf mengalami ketakutan karena mereka punya masa lalu yang kelam. Yaitu mereka merancang sesuatu yang jahat terhadap Yusuf. Ketika bapaknya masih hidup, mereka merasa nyaman. Kenapa? Ada yang akan menjadi penengah. Ada yang juga akan mengarahkan Yusuf. Sehingga mereka aman, nyaman. Tetapi sekarang bapak mereka meninggal, sehingga ketakutan karena tindakan masa lalu menggelayut dalam pikiran mereka. Ketakutan mereka berkembang menjadi gangguan kecemasan, dan gangguan kecemasan ini diakibatkan masalah berat karena pengalaman masa lalu itu. Ini yang dicatatkan dalam ayat 15b dalam bacaan kita. Yang kedua, bicara tentang pengampunan berarti bicara soal keberanian. Keberanian yang bagaimana? Keberanian untuk mengakui bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak baik.
di masa lalu dan imbasnya sampai sekarang. Bicara soal pengampunan berarti bicara soal keberanian, yaitu keberanian mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita dan juga dalam berrelasi, dan kemudian keberanian mohon ampun kalau memang kita yang salah, dan keberanian juga memberikan ampun. Sebagaimana catatan ayat 17. Dan yang ketiga, bicara soal pengampunan berarti bicara soal kemauan untuk dipulihkan dan memulihkan. Kenapa kok dipulihkan? Bagaimana saya akan memulihkan relasi kalau pada saat yang sama saya masih sakit hati? Padanya saya perlu dipulihkan terlebih dahulu, maka setelah itu saya bisa memulihkan relasi bersama. Saya perlu dikuatkan, disehatkan, padanya saya bisa menguatkan orang lain. Bicara soal pengampunan yang ketiga berarti bicara soal kemauan untuk dipulihkan dan memulihkan. Dipulihkan akan luka batin yang dialami karena masa lalu yang pahit, dan bersedia memulihkan relasi dengan pelaku yang telah membuat luka hati. Inilah catatan ayat 17C dan ayat 21. Dan yang keempat, bicara tentang pengampunan berdasarkan bacaan kita tadi berarti juga mau berpikir positif. Bagaimana maksudnya berpikir positif? Sebagaimana bacaan kita tadi, melihat dan menilai setiap peristiwa yang terjadi dan dialami, bahkan pahit sekalipun. Melihat itu dengan cara pandang positif. Allah tidak mereka-rekakan keburukan untuk umatnya, tetapi Allah sanggup membuat keburukan yang dialami oleh umatnya menjadi kebaikan di masa mendatang. Dan itulah kesaksian Yusuf sebagaimana ayat 20 catatkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, melalui tema dan bacaan kita saat ini, kita disadarkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan juga saya disadarkan, dan kita bisa mengambil hikmat melalui itu. Yang pertama, yang perlu kita juga sadari, memaafkan atau mengampuni itu bukan melupakan. Mungkin kita pernah ngomong, tatkala ada seseorang yang minta maaf, maaf ya dulu saya menyakiti, oh sudah saya sudah lupa kok. Mungkin maksud kita adalah bahwa saya sekarang sudah baik-baik saja, fine-fine saja. Tetapi segampang itulah kita melupakan peristiwa masa lalu, ya kembali lagi pasti tidak. Jadi memaafkan atau mengampuni itu bukan melupakan, tetapi mengampuni atau memaafkan itu melepaskan rasa sakit dalam hati. Kalau melupakan ya tidak mungkin. Kemungkinannya cuma dua, kita amnesia atau gila. Jadi kan amnesia kan bisa lupa ingatan. Atau gila sekalian, lebih parah gitu kan. Mengampuni bukan melupakan. Mengampuni adalah melepaskan rasa sakit yang ada di dalam hati ini. Karena rasa sakit ini tidak kita pelihara, kan kita lepaskan. Maka karena tidak kita pelihara, ini tidak menjadi borok, dan itu pasti mengganggu diri kita. Karena kita lepaskan, maka kita
pulih, maka kita sehat kembali. Itu hikmat yang pertama. Yang kedua, lisan atau ucapan tidak cukup untuk memberi pengampunan. Oh, saya sudah maafkan kamu kok, tetapi hati saya masih sakit. Berarti saya belum tulus. Jadi, lisan atau ucapan saja tidak cukup untuk memberi pengampunan. Perlu hati juga untuk memaafkan. Dan itu mewujud pada tindakan yang tulus adanya. Hikmat yang ketiga adalah mengampuni kadang bukan karena kita terlalu baik, tetapi karena hati tidak mampu lagi diisi dengan kebencian. Jadi jangan jumawa, saya gampang kok mengampuni. Nah, seolah-olah saya begitu baiknya sehingga bisa memberi pengampunan kepada orang lain. Jadi mengampuni kadang bukan karena kita terlalu baik, tetapi karena hati tak mampu lagi diisi dengan kebencian. Hidup terlalu singkat dan hidup begitu berharga. Karena itu jangan kita isi dengan kebencian pada sesama. Dan yang terakhir atau yang keempat, hikmat yang bisa kita ambil. Hanya pengampunan yang mampu memulihkan relasi yang ternoda karena luka batin. Karena itu bersedialah untuk dipulihkan oleh Tuhan dan memulihkan kebersamaan dengan yang lain sehingga tercipta harmoni diri pribadi dan harmoni bersama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pengampunan memulihkan semua, baik pelaku maupun penderita. Semua mengalami pemulihan. Pelaku mengalami pemulihan sehingga tidak hidup dalam rasa penyesalan atau hidup dalam juga rasa bersalah yang berkepanjangan. Yang mengalami tindakan tidak menyenangkan juga bisa berpulih. Dia tidak mengalami luka batin lagi. Semuanya dipulihkan. Dipulihkan dari ketakutan, dipulihkan dari gangguan kecemasan, dipulihkan dari luka batin dan gangguan relasi. Karena itu, mari jangan sembunyi dari apa yang terjadi dan jangan kita kunci hati kita seolah-olah tidak mau terbuka karena sudah terkunci, tertutup rapat. Selamat dipulihkan dan memulihkan. Selamat karena pengampunan yang dari Tuhan dan selamat mengampuni. Amin.
Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita panjatkan doa-doa syafaat kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami untuk memanjatkan doa-doa kami. Kami mau berdoa bagi spiritualitas iman dan diwujud nyatakan dalam realita kehidupan hari lepas hari jemaatmu GKI Klasis Solo dalam masa pandemi ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara spiritualitas kami, kiranya oleh karena pemeliharaan-Mu, kehadiran kami, keberadaan kami sebagai pribadi, terlebih sebagai satu persekutuan jemaat, mendatangkan, menghadirkan berkat melalui sapaan karya nyata yang kami lakukan. Berkatilah juga usaha, upaya majelis jemaat di Klasis Solo dalam rangka pemeliharaan iman anggota jemaat maupun simpatisannya melalui aktivitas kegiatan maupun pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Biarlah melalui itu menjadi sarana makin ditumbuh kembangkannya kedekatan antara majelis jemaat dengan anggota jemaat dan simpatisan yang ada dalam suasana pandemi di mana aktivitas kami masih harus dibatasi. Janganlah membatasi tumbuh kembang kebersamaan, persekutuan, kesaksian, pelayanan kami. Berkatilah usaha pekerjaan studi yang dilakukan oleh jemaat-Mu GKI Klasis Solo. Bila melalui usaha upaya yang mereka perjuangkan, mereka boleh mendapatkan juga berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan yang diperjuangkannya, dan melalui itu mereka mencukupkan kebutuhan hari lepas hari. Berkatilah juga studi yang dilakukan sekalipun masih harus belajar jarak jauh. Kiranya kami juga boleh mengikuti pembelajaran yang ada, dan pembelajaran yang kami ikuti makin membekali, dan pada saatnya kami juga boleh merampungkan studi kami tepat pada waktunya. Inilah doa kami di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa, dan oleh karena kami percaya satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami panjatkan. Amin.
Nats persembahan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji kudus. Hidup segala dari surga kan diberi menebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan yang telah terkumpul ini di hadapan Tuhan dengan marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa atas kasih setia-Mu sehingga pada hari ini dimungkinkan kami untuk mengumpulkan persembahan ini ya Bapa, meskipun kami tahu bahwa saat ini saat yang berat bagi kami semua, di mana kami masih dilanda oleh virus corona, tapi dengan persembahan ini biarlah persembahan yang terkumpul ini bisa kami pergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu, kami bisa gunakan untuk menebarkan kasih-Mu ya Bapa, dan kiranya Engkau mau kuduskan persembahan yang telah terkumpul pada hari ini. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Muliakanlah Kristus dalam rumah tanggamu. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.